Salam untuk kita semua. Saya atas nama Alfik Sahabat, NPM 3125-0074, mahasiswa aktif Universitas Timur, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membagikan sedikit renungan firman Tuhan kepada kita semua, terutama kepada orang-orang muda. Ayat Alkitab yang saya pilih untuk menjadi pedoman sekaligus renungan kita terambil dari kitab Galatia pasal ke-6 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian: janganlah kamu menjadi tawar hati dalam melakukan apa yang baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tema renungan yang saya ambil pada hari ini yaitu berjuang tanpa menyerah. Menjadi orang muda seringkali berada di persiapan antara mimpi, harapan, dan tantangan hidup. Kadang pergumulan datang dari tekanan diri sendiri, bahkan rasa tidak cukup di antara orang lain. Menjadi muda adalah masa depan penuh energi, mimpi dan potensi. Namun, masa muda juga penuh dengan tantangan. Kadang, tekanan datang dari sekolah atau universitas, pekerjaan, keluarga, teman, bahkan diri sendiri. Muncul rasa takut gagal, khawatir tentang masa depan, dan keraguan apakah kita cukup atau tidak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menulis kepada jemaat di Galatia untuk tidak menjadi lemah dalam melakukan hal yang baik. Kata lemah di sini bukan sekedar fisik, tetapi mental dan spiritual. Orang muda yang sering berjuang cenderung merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi janji Allah jelas. Pada waktunya kita akan menuai jika kita tetap setia. Berjuang tidak selalu tentang kemenangan instan. Seringkali berjuang berarti tetap teguh dalam iman, memilih kebaikan, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, meski hasilnya belum terlihat. Tuhan melihat setiap usaha kita, bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan hati yang tulus. Pesan untuk orang-orang muda: kita bersandar kepada Tuhan, jangan biarkan kekuatan sendiri menjadi sandaran. Doa dan firman Allah adalah pegangan utama. Bersabar dalam berproses. Tidak semua hal yang akan terjadi cepat. Allah menuntun melalui proses yang seringkali terlambat. Dan fokuslah pada hal yang bisa dikontrol. Pilih tindakan nyata yang menunjukkan imanmu, seperti belajar, menolong orang lain, atau menjaga sikap dan kata-kata. Banyak orang muda yang merasa sendirian dalam perjuangan, berpikir bahwa orang lain lebih sukses, lebih pintar, atau lebih berbakat. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa cepat kita berhasil, tetapi dari seberapa teguh kita berjalan bersama Tuhan. Mengapa perjuangan itu bagus? Perjuangan bukan tanda bahwa Tuhan menjauh. Justru sebaliknya, pergumulan iman kita diuji dan dibentuk. Seperti emas yang dimurnikan melalui api, hidup kita juga ditempa agar karakter kita lebih kuat, sabar, dan penuh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kamu merasa kamu gagal, ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir dari sebuah cerita, tetapi bagian dari proses pembelajaran untuk menjadi lebih kuat.
Tuhan menggunakan setiap pengalaman, baik dan buruk, untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih dewasa, bijaksana, dan penuh kasih. Terkadang kita ingin melihat hasil instan, tetapi Allah menekankan kesetiaan dan ketekunan. Saat kamu tetap berjuang, kamu akan mendapatkan hasil yang sudah Tuhan siapkan kepada kita yang mau untuk berjuang. Meski lelah dan putus asa, Tuhan akan bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan yang tak terlihat. Pesan firman Tuhan untuk kita semua, tidak apa-apa merasa lelah atau ragu. Yang penting tidak menyerah. Tuhan menyertai setiap perjuanganmu, melihat setiap usaha kecilmu, dan waktunya Ia akan menuntunmu menuai hasil yang baik. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan teruslah melakukan hal yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.